Bab 1579. Aku ingin mengikutimu. Kota Mengju. Mileye berjalan ke kota Mengju dengan 30 orang itu. 30 orang itu panik saat ini, mereka hanya bisa mengikuti Mileye. Di wilayah iblis, manusia adalah budak dan hanya bisa diperbudak oleh iblis. Sekarang, orang di depannya ini membunuh iblis. Iblis-iblis itu pasti tidak akan mengampuni mereka. Ikuti Mileye, mungkin mereka bisa selamat. Saat memasuki kota Mengju, Mileye dan kelompoknya langsung menarik perhatian para iblis. Manusia. Semua iblis menatap sang pemimpin Mileye. Mileye tiba-tiba melirik iblis di sekitarnya dan mengutuk, "Apa yang kamu lihat? Ayo bertarung jika kamu tidak puas." Semua iblis membeku. Sialan. Begitu sombong. Pada saat ini, salah satu iblis tiba-tiba berlari ke depan Mileye. Dia hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba berlari ke depan dan meninju dahinya. Bang! Kepala iblis itu meledak, darah berhamburan. Di lapangan, semua iblis tercengang. Dan manusia di belakang Mileye juga sedikit bingung. Seberapa kuat manusia ini? Mileye terus maju, dia sama sekali tidak akan bersikap masuk akal atau penyayang di tempat ini. Status manusia di tempat ini sangat rendah, ingin bicara masuk akal dengan iblis. Pihak lain tidak mau mendengarkan sama sekali. Tinju adalah yang paling langsung. Saat ini semakin banyak iblis berkumpul di sekitar Mileye dan yang lainnya. Ketika para iblis ini melihat Mileye dan yang lainnya, mata mereka penuh dengan jiwa pembunuhan. Pada saat ini, sekelompok tentara tiba-tiba menyerbu dari kejauhan. Ada ratusan orang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang memegang parang. Ketika dia bergegas ke depan Mileye dan yang lainnya, pria parubaya itu menatap Mileye dan hendak berbicara ketika Mileye langsung memukul. Plok. Sebelum semua orang bisa bereaksi, pria parubaya itu langsung jatuh ke tanah, tapi dia tidak mati. Jelas, Mileye menunjukkan belas kasihan. Mileye langsung menginjak dada pria parubaya itu, "Ayo, beritahu aku di mana ini." Pria parubaya itu menatap Mileye, matanya penuh kebencian, "Manusia rendahan, kamu." Mileye tiba-tiba menginjak. Bang! Pria parubaya itu langsung hancur tertimpa kaki ini. Di arena, para iblis itu tiba-tiba ketakutan. Pria parubaya ini adalah prajurit terkuat di kota mereka, tetapi dia terbunuh begitu saja. Mileye memimpin orang-orang lainnya menuju kota. Di sepanjang jalan, tidak ada iblis yang berani melakukan apapun. Tak lama kemudian, Mileye datang ke kediaman penguasa kota dengan lebih dari 30 orang itu. Pada saat itu, ratusan tentara iblis telah berkumpul di depan kediaman penguasa kota. Kepalanya adalah iblis yang relatif gendut, jelas ini sang penguasa kota. Penguasa kota yang gendut itu menatap Mileye, "Siapa kamu?" Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, penguasa kota yang gendut itu dicengkeram lehernya dengan tangannya. Itu adalah tangan Mileye. Melihat penguasa kota ditundukkan dengan satu jurus, semua iblis di lapangan tercengang. Mileye menatap penguasa kota yang gendut, perintah untuk membebaskan semua manusia di kota. Selain itu, aku ingin tahu tempat seperti apa ini. Penguasa kota yang gendut itu mengangguk cepat, berkata dengan suara bergetar, "Cepat, lepaskan semua budak." Mileye masuk ke kediaman penguasa kota bersama penguasa kota yang gendut. Di halaman, Mileye duduk di bangku batu, di depannya adalah penguasa kota yang gendut itu. Dan saat ini, penguasa kota yang gendut memperkenalkan Mileye tentang dunia ini. Setelah sekian lama, Mileye memiliki pemahaman umum tentang wilayah iblis ini. Wilayah iblis ini terbagi menjadi 4 alam.
yaitu dunia atas, dunia iblis, dunia Yuan, dunia Lin. Keempat alam menjalankan urusan mereka sendiri. Perlu disebutkan bahwa meskipun keempat dunia itu independen, mereka semua tunduk pada Raja Iblis Agung. Dahulu kala, seluruh wilayah iblis sebenarnya bersatu. Pada saat itu penguasa terbesar dari wilayah iblis, yaitu Raja Iblis adalah penguasa dari seluruh wilayah iblis. Namun, kemudian Raja Iblis menghilang karena alasan yang tidak diketahui, sehingga wilayah iblis dibagi menjadi 4. Meski begitu, iblis di keempat dunia tetap tunduk pada Raja Iblis Agung. Lokasi Mileye saat ini adalah dunia iblis, tentu saja lokasinya saat ini sangat terpencil. Mileye terdiam. Jika dia ingin kembali, dia harus pergi ke kota iblis, karena kemungkinan besar ada teleportasi pembentukan Star Territory di sana. Tentu saja, itu hanya mungkin, dia tidak yakin. Sebenarnya, dia juga sedikit bingung sekarang, bertanya-tanya mengapa pria berbaju biru mengirim dirinya ke sini. Apakah benar-benar hanya untuk melatih dirinya? Atau ingin dia menyelamatkan umat manusia? Harus diakui bahwa status manusia di tempat ini sangat rendah, tidak ada status sama sekali. Manusia di sini dilahirkan untuk menjadi budak dan tidak memiliki status sama sekali. Berantakan sekali. Mileye menggelengkan kepalanya. Untungnya, wilayah iblis ini jauh dari alam semesta 9 dimensi, jika tidak, kedua belah pihak mungkin tidak bersahabat. Mileye bangkit dan pergi. Dia datang ke gerbang kediaman penguasa kota. Saat ini, puluhan ribu manusia telah berkumpul di sini. Mereka semua adalah budak manusia yang dibebaskan dari kota. Saat ini, semua budak manusia sedang menatap Mileye, mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan kebingungan. Mileye melirik manusia di lapangan, dia menghela nafas. Dia merasa bahwa hal-hal sedikit merepotkan. Manusia ini tidak memiliki semangat juang di mata mereka. Merek perbudakan telah merasuk ke dalam otak mereka. Bagaimana cara menyimpan? Mileye sakit kepala. Apakah kamu ingin menyatakan perang terhadap seluruh sistem wilayah iblis segera setelah kamu datang? Dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kekuatan sebanyak itu. Wilayah iblis ini jelas tidak lebih lemah dari klan kaisar abadi dari alam semesta 9 dimensi. Tidak mungkin melawan seluruh wilayah iblis dengan kekuatan sendiri. Tetapi orang-orang di depan mereka ini, apakah mereka menyerah begitu saja? Dia sangat jelas membunuh iblis. Jika dia pergi, manusia di sini akan sengsara. Memikirkan hal ini, Mileye menghela nafas dengan suara rendah, lalu berkata, apakah ada yang ingin kalian katakan? Di bawah, tidak ada yang berbicara. Mileye ragu-ragu, lalu bertanya, apakah kalian ingin bebas? Saat ini, seorang pria keluar, dia memandang Mileye, pikirkan. Mileye memandang pria itu dan berkata sambil tersenyum, siapa namanya? Pria itu menatap langsung ke arah Mileye, Yudael di dalam. Mileye mengangguk, mulai sekarang, orang-orang ini berada di bawah kendalimu. Yudalin langsung berlutut, tolong ajari kami seni bela diri. Di antara sekelompok manusia, banyak orang juga berlutut satu demi satu. Jika kamu ingin mengubah takdir kamu, kamu harus belajar seni bela diri. Sebelumnya, manusia tidak memenuhi syarat untuk belajar seni bela diri. Mileye sedikit mengangguk, oke. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berkata, kita harus pergi ke dunia manusia. Dunia manusia. Mileye sedikit mengernyit, apakah ada tempat seperti itu? Laki-laki itu mengangguk cepat, ya. Katanya dunia manusia semuanya manusia, tidak ada iblis. Di sana, manusia bukan budak.
Mileye menoleh ke arah penguasa kota yang gendut tak jauh dari sana, yang dengan gemetar berkata, dunia manusia memang ada, di sana, ada manusia yang sangat sakti melindunginya, mengajarkan silat seni bela diri. Mileye tercengang, lalu berkata dengan lembut, tidak mungkin leluhur sekte Taoisme. Dia mendengar dari ketua klan Jenny Dongli bahwa leluhur sekte Taoisme datang ke wilayah iblis. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi, seberapa jauh ke dunia manusia? Penguasa kota yang gemuk ragu-ragu, lalu berkata, setidaknya 1 bulan perjalanan, tetapi jika kalian pergi ke kota Tiandu, maka dia dapat mencapai dunia manusia dengan kecepatan tercepat, karena ada teleportasi formasi. Saat ini, Yudalin tiba-tiba berkata dengan marah, kamu ingin membunuh kami. Fat penguasa kota melirik Yudalin dan tidak berbicara. Mileye berkata, ada lebih banyak iblis master di sana, kan? Yudalin mengangguk, berkata dengan nada berat, ya, ada banyak iblis master di sana. Namun, memang ada formasi teleportasi di sana. Mileye mengangguk, dia memandang ke arah penguasa kota yang gendut, bawa semua monster jinak ke kota. Fat penguasa kota tidak berani menolak, segera menurunkan seorang prajurit, segera beberapa monster jinak di kota itu dipanggil. Mileye memandangi manusia di depannya, semua orang naik kuda dan pergi ke kota Tiandu. Yudalin ragu-ragu, lalu berkata, di sana. Mileye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Melihat betapa yakinnya Mileye, Yudalin tidak ragu lagi. Dia menoleh untuk melihat manusia itu, berteriak, pergi ke monster. Pergi ke kota Tiandu. Tapi tidak ada yang bergerak. Melihat ini, Yudalin berkata dengan marah, jika kamu tidak pergi, maka tetaplah dan tunggu sampai mati. Dengar itu, orang-orang itu akhirnya bergerak. Segera, Mileye meninggalkan kota Mengshi dengan sekelompok orang dan langsung menuju kota Tiandu. Melihat kepergian Mileye dan yang lainnya, penguasa kota yang gendut buru-buru mengeluarkan batu transmisi suara, Di luar kota, Yudalin melirik Mileye di sampingnya, dia ragu-ragu, kita harus membunuh penguasa kota itu di kota, kalau tidak dia akan memberitahu berita. Mileye tersenyum dan berkata, tidak masalah. Yudalin sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempercayai manusia di depannya. Karena dia tidak punya pilihan lain. Dan pada saat ini, tanah di kejauhan tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, sekelompok kavaleri datang dari kejauhan. Iblis kavaleri. Melihat iblis kavaleri ini, semua manusia di lapangan menjadi panik. Banyak orang jatuh dari monster itu karena terkejut. Yudalin tiba-tiba meraung, tenang. Namun, orang-orang itu sama sekali tidak tenang, bahkan ada yang berlarian, ada yang sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Pada saat ini, seorang pria di lapangan tiba-tiba menunjuk ke arah Mileye dan berteriak, ini semua, ini kamu, kami tidak akan mati, itu kamu, sekarang tidak apa-apa. Bunuh kami semua. Mendengar kata-kata pria itu, banyak orang di lapangan memandang Mileye satu demi satu, kemudian, semua orang mulai mengeluh tentang Mileye. Itu semua dia. Jika bukan karena dia, kita masih akan berada di kota. Meskipun hidup ini sulit, kita tidak akan mati. Itu semua dia. Aku tidak ingin mati, ini semua manusia ini, kau mengiring kami kembali. Sudah berakhir, seharusnya aku tidak keluar. Di arena, ketika banyak orang memandang Mileye, mata mereka penuh kebencian. Mileye tetap diam. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti satu hal. Pria, aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Saat ini, Yudalin naik dan menikamnya,
pria yang mulai berbicara itu langsung ditikam sampai mati. Yudalin melihat sekeliling dan berkata dengan marah, "Dia menyelamatkan kita." Salah satu pria berkata dengan marah, "Apakah kamu melihat itu? Ada lebih dari 10.000 iblis kavaleri. Bisakah dia bertarung?" "Dia tidak bisa bertarung sama sekali. Kita akan dikikis sampai mati oleh iblis." Orang lain juga berkata dengan marah, "Dia sama sekali tidak menyelamatkan kita, dia merugikan kita." Yudalin hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba menepuk pundaknya. Yudalin menatap Mileye, "Aku tidak takut mati." Mileye tertawa, "Aku tahu." Saat dia berbicara, dia membawa Yudalin ke samping, melihat ke arah sekelompok manusia, berkata sambil tersenyum, "Mereka yang ingin hidup bisa datang ke belakangku." Sekelompok manusia memandangi Mileye, tetapi tidak ada yang bergerak. Pada saat ini, seorang lelaki di kepala tiba-tiba berteriak, "Jangan percaya padanya, dia tidak bisa mengalahkan begitu banyak iblis sama sekali. Kami mohon belas kasihan nanti, iblis pasti akan melepaskan kami. Karena mereka pasti membutuhkan budak, kami memiliki begitu banyak budak, bisa melakukan banyak hal untuk mereka, mereka tidak akan membunuh kami." Mendengar kata-kata pria itu, orang-orang itu langsung tergerak. Pada saat ini, seorang gadis kecil tiba-tiba dan perlahan berlari ke arah Mileye. Gadis kecil ini persis seperti gadis kecil yang diselamatkan Mileye di luar kota sebelumnya. Gadis kecil itu menatap Mileye, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Aku percaya padamu." Setelah berbicara, dia berhenti, berkata lagi, "Kak Dewa Ye, bolehkah aku bergabung dengan Aula Dewa Alam Semesta? Aku ingin bergaul dengan Anda." Mileye. Pada saat itu, kelompok iblis kavaleri di kejauhan sudah menyerbu di depan mereka. Pemimpin pria di kejauhan itu tiba-tiba berlari ke arah kelompok iblis kavaleri dengan sekelompok orang di belakangnya. Mileye di kantor, "Aku tidak tahu harus berkata apa, sangat bersemangat." Manusia lainnya juga bersujud satu demi satu, terus-menerus memohon belas kasihan. Bersambung.